Di anak saya ini kan sekolah kelas SMA di satu sekolahan, yaitu katanya anak saya itu sering terjadi kesurupan massal, Pak. Ini namanya ritual saya tuh ritual pakai sir, ya. Jadi negatifnya bisa keluar. Sekalian saya ngebakarin rokok buat eyang-eyangnya, buat ngelarasin. Ya. Istighfar ya. Ini saya pancing ya, pakai menyan. Tuh kan, mulai kan? Mulai kan? Tuh. Tuh. Memiliki kepekaan batin yang baik adalah karunia. Sebuah pemberian Tuhan yang tidak semua orang diberikan. Hanya mereka yang terpilih sehingga bisa mendapatkan predikat orang turunan. Mereka ini bukan hanya peka secara batin, tapi juga diberi tugas-tugas tertentu oleh para leluhurnya. Tapi jika salah melangkah, orang turunan justru akan menemukan banyak keprihatinan. Salah satu ciri orang turunan yang didampingi leluhurnya adalah mudah kesurupan. Lewat tempat-tempat wingit pun dengan mudah masuk ke dalam dimensi tak terlihat. Lalu, apa yang harus dilakukan pada anak yang masuk kategori orang turunan? Treatment apa saja yang bisa dilakukan untuk menetralisir kekuatan batin orang turunan? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bersama senja yang datang secara perlahan, padepokan milik Den Gandhi kedatangan tamu spesial. Seorang bapak muda yang mengantarkan anaknya yang ditengarai bukan anak biasa, mainkan gadis yang memiliki kepekaan batin tingkat tinggi. Sang ayah merasa prihatin karena putrinya sering menjadi pemicu kesurupan massal di sekolahnya. Apalagi jika sudah kesurupan, yang terkuras adalah energinya, hingga dengan sangat mudah jatuh sakit. Di anak saya ini kan sekolah kelas SMA di satu sekolahan, yaitu katanya anak saya itu sering terjadi kesurupan massal, Pak. Nah, kesurupan massal dan penyebabnya itu katanya dari anak saya gitu. Jadi saya juga pengen itu, maksudnya anak saya bisa berobat nanti di sini. Terus juga saya kasihan juga sama teman-temannya itu, jadi sering juga kesurupan massal. Jadi saya juga penasaran sebenarnya ada apa sih di sekolah ini, apa penyebabnya benar dari anak saya apa enggak, itu saya pengen tahu seperti itu, Pak. Bapak muda dengan putrinya yang disebut masih SMA itu tidak mengelak. Dan Gandhi juga langsung bisa mendeteksi gadis muda di depannya bukan gadis sembarangan. Cerita sering kesurupan semakin menegaskan bahwa gadis ini termasuk orang turunan. Inilah orang-orang yang dipilih oleh para leluhurnya untuk mengemban tugas tertentu. Orang turunan dibekali sifat-sifat yang keras, tapi mudah dikendalikan oleh makhluk halus. Jika berada di tempat-tempat keramat, bisa dengan sangat mudah terpancing masuk ke dimensi lain.
Jadi anak turunan itu mempunyai wadah. Ya. Nah biasanya wadahnya itu disukai oleh para makhluk. Jadi kalau datang misalnya ke sekolahan atau ke daerah-daerah yang wingit, dia pasti akan nyamber namanya. Ya dia akan merasakan kehadiran. Bahkan kalau saya lihat bisa masuk. Ya jadi intinya anaknya juga kalau saya lihat sering bengong. Jadi keadaan dia lagi bengong bisa masuk. Tapi kalau lagi nggak bengong nggak bisa masuk. Dipilih menjadi anak turunan sesungguhnya bukan sesuatu yang menguntungkan. Jika tidak mampu mengendalikan diri, karakter batinnya yang mudah bergesekan dengan energi spiritual sering membuat lelah. Solusi terbaik bagi anak keturunan adalah membuatnya selaras dengan leluhur. Dan itu yang selalu dilakukan Den Gandhi pada mereka yang terpilih menjadi anak turunan. Ya, jadi kalau saya di sini rukiahnya netralisir itu cuma pakai rokok. Ya, jadi nanti juga diselaraskan sama leluhurnya. Jadi kalau orang turunan itu memang harus dinetralisir, nggak bisa dirukiah. Karena kalau orang turunan udah mempunyai makom tersendiri. Nah, ya, jadi cuma dinetralisir dan diselaraskan sama eyang-eyangnya. Menjadi anak turunan memang istimewa, meski tugasnya tidak ringan. Kepekaannya pada hal-hal mistis lebih sering menjebaknya masuk dalam perangkap makhluk gaib. Hasilnya sering kesurupan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara menetralisir anak turunan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kondisi wanita muda yang lebih banyak duduk diam itu dipancing untuk kesurupan. Den Gandhi sengaja membakar kemenyan, kemudian menebar asapnya mengelilingi tubuh wanita muda itu. Dalam seketika, suasana terasa sangat berbeda. Ada hawa yang secara perlahan mengalirkan keseraman. Bersamaan dengan itu, daya batin si gadis muda mulai memberikan reaksi. Pelan-pelan, tubuhnya dikuasai bukan oleh dirinya sendiri, melainkan sosok lain yang berasal dari garis leluhurnya. Ini saya contohin, ya, saya pancing dengan menyan buatan saya sendiri, ya. Nanti dikelilingin di badannya, nanti dia seperti kayak orang seperti kayak orang kemasukan, ya. Padahal memang benar ada sesuatu di badannya. Istighfar ya. Ini saya pancing ya, pakai menyan. Tuh kan, mulai kan, tuh. Tuh saya pancing ya, belum saya netralisir. Tuh contoh kalau kita ada seseorang yang ibaratnya kemasukan, saya pancing dulu pakai menyan. Gak bisa dibacain pakai Quran karena apa? Ini bocah masih turunan, masih ada karomah dari eyang-eyangnya. Sebatang rokok sudah dinyalakan. Beberapa kali, wanita muda itu menghisap lalu melepas asap kecil dari bibirnya. Tidak ada yang melihat, kecuali mereka yang dikaruniai indera keenam yang bisa mendeteksi ada energi-energi yang saling berlesatan.
Setiap kali asap rokok dihembuskan, setiap kali pula berhamburan jerat mistik yang berasal dari energi negatif. Ikutin kata-kata saya. Kum. Kum. Untuk leluhurku. Untuk leluhurku. Untuk eyang-eyangku. Untuk eyang-eyangku. Barat. Barat. Timur. Timur. Utara. Utara. Selatan. Selatan. Yuk, ngisap seperti biasa dulu. Tarik dulu. Tarik yang panjang. Lagi, isap lagi, isap lagi. Lagi, terus. Nah, tarik yang sekarang, tarik yang panjang. Tarik yang panjang, tahan di mulut. Wanita muda itu terus merokok, bukan sesungguh-sungguhnya menghisap rokok, melainkan memberi persembahan untuk para leluhur. Bersama itu, ritual penetralisiran terus dilakukan oleh Den Gandhi. Terlihat sangat nyata, proses menetralisir orang turunan memang membutuhkan energi kuat, terutama bagi yang dinetralisir karena isi perutnya seperti dikuras habis. Terus, jangan ditahan, terus keluarin. Ayo, tarik lagi, isap lagi. Terus. 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 Tarik lagi yang panjang. Kalau pengen muntah, keluarin, jangan ditahan-tahan. Ayo, terus. 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 Keluarin. Ayo, keluarin. Biar enak badannya, nanti badannya enteng. Ayo, terus. Terus. Jadi saya ngeluarin netralisir makhluk-makhluk itu nggak pakai gaya, cuma kayak gini saya pancing, ya saya netralisir, sekalian saya selaraskan kepada eyang-eyangnya. Lalu seperti apa treatment yang harus dilakukan untuk orang keturunan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Membuat selaras orang turunan dengan para leluhurnya memang menjadi sangat penting. Sebab itulah yang akan menentukan perjalanan seseorang hingga ke masa depan. Menyelaraskan wadah anak turunan dengan leluhurnya juga cara untuk menetralisir dari anasir-anasir negatif di sekitarnya. Apalagi seorang anak turunan memang dibekali kepekaan untuk masuk ke dimensi tak terlihat meski resikonya bisa tersesat. Ya, ini namanya ritual saya tuh ritual pakai sir. Ya, jadi negatifnya bisa keluar. Sekalian saya ngebakarin rokok buat eyang-eyangnya, buat ngelarasin. Jadi kalau nanti dia udah selaras, dia nggak akan mudah kemasukan. Intinya gitu, kalau orang turunan nggak mudah kemasukan, kayak ya harus selaras dengan leluhurnya. Di situ aja poinnya, dan jaga wadahnya. Tugas leluhur itu ya menjaga dan menuntun turunannya. Ya, tapi kalau leluhur sama eyang-eyangnya melihat wadah turunannya itu kotor, dia menjauh. Nah, kalau leluhur eyang-eyangnya menjauh, itu yang lain yang masuk. Kalau udah yang lain yang masuk, eyang-eyangnya juga nggak bisa masuk. Ya, nggak bisa, kalau saya bilang nyebutnya ngancik. Ya, nanti kalau sudah bersin gini, nanti eyangnya sendiri yang masuk, karena udah saya selaraskan. Leluhur yang mendampingi orang-orang turunan pada dasarnya adalah pemberi arah bagi hidupnya untuk menjadi lebih baik.
seberapa buruk wadah diperlakukan, akhirnya akan menemukan jalan menuju kebaikan. Apalagi orang turunan memang sudah diciptakan dengan wadah spiritual yang kuat, sehingga mudah menemukan jalan menuju kebaikan. Orang turunan, eyang-eyangnya pasti ngejaga, kecuali turunan tersebut melakukan dosa atau mengotori wadahnya, ya. Tapi nanti pun biarpun dia kotor atau apa, pasti nanti akan ada yang menuntunnya buat sadar lagi. Karena kebanyakan orang turun itu sebetulnya wadahnya udah bagus. Jadi buat perjalanan dia, proses dalam kespiritualan. Karena setiap manusia itu sebetulnya bisa disebut makhluk spiritual, ya. Jadi nggak usah takut, nanti yang akan menjaga dia. Jadi kamu juga yang punya wadah harus banyak-banyak berbuat baik, jangan bengong. Pacaran juga nggak boleh yang berlebihan. Orang-orang yang masuk dalam kategori orang turunan memang memiliki banyak keistimewaan. Selain secara spiritual, memiliki kepekaan batin yang kuat, karakternya juga lebih banyak yang unik. Sifat pembangkang hanya satu dari sifat-sifat yang biasanya tidak biasa. Tapi di balik karakternya yang pemberontak itu, ada jiwa yang sangat peka, termasuk peka pada kemunculan bangsa halus. Orang turunan itu nggak bisa dikasarin, jadi ngomongnya mesti pakai rasa. Karena semua orang turunan itu pasti ngeyelan dan pemberontak, jadi ngomongnya mesti pakai kasih sayang. Menjadi orang pilihan atau seseorang yang dipilih oleh leluhur untuk menerima nilai-nilai keluhuran memang tidak mudah. Butuh komitmen untuk selalu berbuat baik, atau jika tidak, banyak hal buruk terjadi, terutama yang berurusan dengan hal-hal gaib. Kesurupan hanya salah satu contoh dampak dari raga yang tidak bersih. Maka jadilah turunan yang berani menjaga wadah bagi para leluhur. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.